wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih karena hari ini telah meluangkan waktu untuk mengikuti tugas pengimbasan budaya positif. Pengantarnya, Ki Hajar Dewantara itu memberikan contoh pada kita bahwa perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik, yaitu menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang menghidup tanaman padi dan lain sebagainya. Maksudnya begini, anak-anak itu sudah memiliki kondisi awal yang berbeda. Jadi anak ada yang memiliki bakatnya menari, ada yang memang bakatnya di matematika, termasuk kondisi keadaannya. Ada yang kondisinya di nelayan, ada yang di pegunungan. Tentunya kita tidak bisa memperlakukan anak ini semuanya sama. Ya. Jadi kita perlakukan sama. Kalau memang petani dicontohkan menanam padi, ya kita rawat seperti kita menanam padi. Tidak bisa perlakuan ketika kita menanam padi, kita lakukan dengan perlakuan ke menanam mangga. Jadi anak itu istimewa dengan kondisi keadaannya, baik dari keadaan alamnya, kodrat alamnya maupun kodrat keadaan. Situasi yang berbeda pula akan kita hadapi menghadapi anak dari keluarga yang ekonominya berkecukupan, yang hidupnya di kota, dan ketika kita berada di desa itu juga akan membutuhkan perilaku yang berbeda. Untuk budaya positif ada pertanyaan romantis di bawah ini. Coba Bapak Ibu ikut menjawab. Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Yang jawab tidak pasti guru BK. Padahal guru BK-nya bisa menghukum ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, nanti akan terjawab di materi selanjutnya. Disiplin positif itu dan nilai-nilai kebajikan. Ada teori kontrol yang selama ini kita lakukan, yang selama ini ada di dalam kehidupan sekolah kita. Ilusi pertamanya adalah, jadi ilusi seolah guru itu mengontrol murid. Itu yang pertama. Jadi kita itu seolah-olah bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya kalau anak itu tidak mau, apakah anak itu bisa kita kontrol? Jadi kita sering melihat terhadap guru A anak itu nurut, guru B ternyata tidak. Ada ilusi seperti itu, guru seolah-olah bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Biasanya kita memberikan pujian kepada anak. Nah, pujian ini bersifatnya sementara. Ketika pujian itu efeknya sudah hilang ke anak, maka bisa jadi anak akan kembali melakukan sebuah pelanggaran. Itu ilusi yang kedua. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita paling sering kan seperti ini, mengkritik alasannya untuk kebaikan. Padahal tidak semua orang itu bisa menerima kritik dengan baik. Kadang kita niatnya kritik untuk kebaikan, tapi yang diterima oleh anak-anak kita sakit hati. Itu salah satunya. Kemudian kadang kita membuat anak merasa bersalah. Ya kan? Kamu kalau seperti ini, kamu nggak kasihan teman-teman kamu. Itu kalau anak itu kasihan, kalau tidak, artinya tidak ada efek apapun kepada anak itu untuk berubah. Kemudian ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sudah tradisi, mungkin tradisi di kehidupan kita ya. Orang dewasa itu selalu benar. Kadang kita bilang anak-anak itu pasti salah, orang dewasa selalu benar. Padahal belum tentu. Jadi ilusi-ilusi ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari pada saat kita mengajar. Padahal ini benar-benar hanya sebuah ilusi.
Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi teori stimulus respon itu ada yang berbunyi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi perubahan itu intinya dari kita. Kita ingin merubah keadaan, rubahlah diri kita sendiri sesuai keadaan yang kita inginkan. Bukan kita mengubah orang lain tapi kitanya masih sama saja, tidak ada perubahan. Itu tentang stimulus respon. Selanjutnya, nah ini perbedaannya. Ketika kita menggunakan stimulus respon, kita menganggap kebutuhan orang lain dengan kita itu sama. Jadi kita sebenarnya aku lo iso, itu paling sering kata yang kita gunakan. Kalau dia bisa, kenapa kamu enggak? Menganggap semua kebutuhan sama. Sedangkan di teori kontrol kan tadi kebutuhan itu berbeda. Kemudian di respon semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Yang paling aneh nih, orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol tadi hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Coba Bapak Ibu mungkin bisa berpasangan dengan temannya yang terdekat. Tangannya mengepal. Nah, mengepal seperti ini. Ya, mengepal. Saat gantian dulu, mungkin saat ini gantian. Yang satu mengepal, yang satu tidak. Coba ambil yang mengepal, tetap mengepal. Yang tidak mengepal, coba buka tangan teman Anda yang mengepal. Coba buka. Boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, boleh dengan apapun cara Anda agar tujuan Anda agar teman Anda bisa membuka tangannya. Pak Abidin, kenapa tangannya tetap mengepal? Jadi aja. Oh, belum. Ya, jadi ada Bapak Ibu yang akhirnya dirayu membuka tangannya, tapi ada yang tetap mengenggam tangannya. Siapa yang punya keputusan untuk membuka tangan dan mengepalkan tangan? Kita sendiri. Yang punya tangan. Artinya semua perubahan yang ada pada diri kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi. Seandainya ada rayuan, kalau kita tetap tidak mau membuka tangan, kan tangan kita tetap tidak akan terbuka. Ya. Ini buat akad. Enggak sama nanti mau tunggu tangannya. Selanjutnya, nah ini disiplin positif, masih materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita kenal Bapak KHD kita menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya. Jadi kemerdekaan itu justru adalah kemerdekaan untuk melakukan disiplin, bukan kemerdekaan yang kita bebas seenaknya. Saat kita belum bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita membutuhkan orang lain yang mempunyai kekuatan, mungkin di sini kepala sekolah kita ya, untuk mendisiplinkan kita. Jadi wajar saja kalau ada misalkan kita tidak disiplin, kita diingatkan oleh orang lain, karena memang inner kita, motivasi intrinsik kita belum ada. Nah, ini yang kita harus rubah. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau kita kenal dengan motivasi eksternal. Ini kata merdeka yang ada di kurikulum merdeka. Jadi definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jawarnya, ini pasis mardika iku jarwanya ngora mung lepasing pamrih ning uga kuat masa aman diri priyambya. Langsung bahasa Indonesia. Kakak-kakak. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, dalam hal ini kita kemarin dari penjajahan ya, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kemerdekaan itu adalah kecakapan kita menguasai diri kita
pada kurikulum Merdeka itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berketoran dan kreatif. Ini Bapak Ibu pasti sudah sangat paham. Nah, sekarang karena kita sedang bicara tentang budaya positif, kita pasti mengenal dengan kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman ya jelas, kamu ambil sampah, kamu dihukum begini. Nah, konsekuensi kita katakan, kalau kamu melanggar seperti ini, kamu tahukah konsekuensinya? Itu hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk melakukan restitusi ini kita membutuhkan proses kolaborasi. Ini biasanya kita lakukan dengan semi proses konseling. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, tidak serta-merta langsung kita hukum. Kita cari tahu dulu apa yang membuat dia melakukan kesalahan itu. Kemudian rata-rata anak-anak yang melakukan kesalahan, pelanggaran itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Terkadang ada anak di kelas yang memang tidak pernah mengerjakan tugas, tetapi ketika kita tegur, anak itu langsung mau mengerjakan tugas. Ini bisa jadi dia kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya kurang di rumah. Jadi dia mencari perhatian di sekolah, mencari perhatian pada bapak ibu guru dengan tidak melakukan tugas. Ketika kita memperlakukan dia dengan kasih sayang, kebutuhannya terpenuhi, nah dia akan melakukan apa yang kita inginkan. Ada juga kebebasan. Ada juga anak yang ketika kita larang itu akan berontak. Kamu jangan mengambil ini, kamu jangan seperti itu. Justru akan berontak. Bisa jadi di rumah itu dia sudah sering dikekang. Di rumah dikekang, di sekolah dikekang. Akhirnya pemberontakannya kuat terjadi ketika di sekolah. Nah, sebagai guru dan tenaga kependidikan di sekolah itu kita harus mengenal 5 posisi kontrol. Ini yang masih kita lakukan, itu yang mana nanti akan kita ketahui. Posisi kontrol yang pertama itu adalah menghukum. Contoh, ada anak datang terlambat, tidak kita tanya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi tidak ada menanyakan alasan, langsung menghukum. Hasilnya bisa jadi murid nurut, suruh ambil sampah nurut, tapi ada perasaan dendam yang tersimpan. Ada perasaan dendam yang tersimpan pada gurunya dan akan melakukan kesalahan yang lebih buruk lagi. Itu pada posisi penghukum. Yang kedua, ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, contoh, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah janji tidak akan mengulangi lagi. Kenapa kamu mengecewakan? Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Tapi ketika dia merasa bersalah, menahan perasaan, dia tidak bisa menumpahkan emosinya. Dan ketika kita tidak mengawasi, bisa jadi dia melimpahkan emosinya dengan cara yang lebih negatif lagi. Itu yang membuat merasa bersalah. Selanjutnya ada teman. Guru yang memposisikan sebagai teman itu menggunakan suara yang ramah, ya kayak teman. Ini yang biasanya juga saya lakukan, sudah. Jangan seperti itu lagi. Oke, sudah. Jadi ini contoh kalimatnya, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Ini akan membuat anak ketergantungan dengan kita. Sementara di luar, anak nanti akan bisa jadi menemui hal baru, tidak punya teman. Ketika gurunya sudah menggantungkan diri sebagai posisi teman, kalau gurunya itu tidak ada, bisa jadi anak ini oleng. Nah ini belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Kemudian
Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini sudah jelas-jelas berpedoman pada tata tertib. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan akan dikembalikan lagi ke pengetahuan anak. Seperti ini contohnya, Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Nah, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Gurunya tidak perlu menunjukkan situasi emosi yang berlebihan. Namun kelemahannya di sini, guru harus tetap memantau murid. Karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Posisi yang paling ideal itu adalah posisi seorang manajer. Pada posisi manajer, guru tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sampai nunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, ya, nggak usah senyum-senyum, saya juga iya, atau berolah seolah-olah menyesal, tampak sedih. Guru fokus pada murid, bukan fokus untuk meminta melaksanakan permintaan guru lain. Kadang kan kita, Bu itu loh coba ditangani. Kita mewujudkan keinginan guru, padahal fokusnya bukan ke guru, di sini fokusnya kepada murid. Kita membuat murid mengetahui adanya suatu masalah dan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Ini yang seperti proses konselingnya itu. Proses manajer ini, pengambilan proses manajer ini bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada sisi menanyakan keyakinan, ada sisi menstabilkan identitas, ada sisi validasi tindakan yang salah. Kita akan bahas satu per satu tentang menstabilkan identitas. Jadi, ketika ada anak melakukan kesalahan, dia merasa mengalami kegagalan, itu adalah salah satu bentuk usahanya memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Kalau kita tetap mengkritik dan membuat dia dalam posisi gagal, dia akan merasa lelah karena hanya memikirkan kesalahan, tidak fokus kepada yang lain. Sisi satu ini contohnya adalah meyakinkan bahwa kepada anak bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Jadi semua orang bisa salah. Kita yakinkan pada anak itu. Contohnya lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah beberapa contoh kalimat-kalimat pada posisi sisi satu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika anak sudah dipahamkan, oke, salah itu tidak ada masalah. Kemudian kita sadarkan bahwa tindakan yang salah itu tidak baik karena bertentangan dengan aturan yang ada. Dengan memahami alasannya, contohnya, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu melakukan hal itu? Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Jadi walaupun kita bilang wajar manusia yang salah, bukan berarti kita mendukung kesalahannya. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan bahwa setiap tindakan itu pasti ada pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi dan dia akan melakukan hal yang baik di waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah identitas sukses tercapai, tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaannya yang bisa dilakukan adalah, apa yang kita percaya sebagai sebuah kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita menanyakan kepercayaan anak itu seperti apa. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan anak seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak pasti menjawab iya, tapi belum tentu anak tahu caranya untuk melakukan itu. Kamu ingin membahagiakan orang tua? Iya. Kamu ingin jadi sukses? Iya.
tapi namanya anak belum tahu caranya. Nah, ini guru bisa menggali dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas, guru membantu fokus kepada gambaran itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita mencoba untuk menanamkan budaya positif yang merdeka. Artinya merdeka memahamkan diri kita dan anak-anak kita bahwa sebuah kontrol perubahan itu ada pada diri sendiri. Dengan meyakini keyakinan yang positif, menciptakan budaya positif di sekolah untuk menciptakan kemerdekaan yang sebenarnya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, untuk yang pihak lain, apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, mungkin kalau kita bisa memilih sendiri lebih mudah. Bagaimana kalau terkendala aturan? Misalkan saya sebagai guru harus didisiplinkan sama kepala sekolah. Bagaimana kalau cara beliau tidak sesuai dengan apa yang saya minta atau apa yang saya inginkan atau sesuai dengan cara saya? Seperti itu Bu. Itu kalau orang lain yang mendisiplinkan dan sesuai aturan. Jadi memang motivasi itu kita kenal ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang ada dalam diri sendiri. Motivasi ekstrinsik itu dari luar. Mungkin memang ada kalanya kita akan menemukan motivasi ekstrinsik dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tadi tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau memang kita sudah siap, maka siapapun, kita siap berubah, maka siapapun yang memberikan motivasi ke kita, baik berupa teguran atau masukan, kita akan bisa menerima. Kita bisa memilah mana yang baik untuk kita dan mungkin yang belum bisa kita laksanakan, kita pilih. Jadi seperti itu. Tidak perlu harus kepala sekolah. Saat di dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan sering mendapatkan masukan dari pihak luar. Karena pengamatan dari luar itu lebih mudah dilakukan daripada pengamatan terdalam. Begini Pak Eko. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif dimulai dari kita sendiri. Kemudian baru kita berusaha untuk membuat budaya itu berada di lingkungan kita dengan melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada